warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pancaran sinar-sinar pengayoman dan kebahagiaannya kita dapat bertemu lagi dalam webinar bedah buku Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan sesi 4 dengan buku yang berjudul Memayu Hayuning Bawana, Menjaga Keutuhan dan Kelestarian Alam Semesta. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Yosep Bambang Margono, Magister Sains, Magister of Art Filosofi Doktor, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Ibu Sri Sulihing Tias Magister Humaniora, selaku dosen wali program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Dr. Andri Hernandi Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan. Yang kami hormati, perwakilan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, tingkat nasional hingga daerah, Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Ibu penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Nata Hening Greta Prameswari, yang kurang lebih 2 jam ke depan akan memandu jalannya webinar bedah buku pada pagi hari ini. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali pada webinar bedah buku pada sesi 4. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat kepada para mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana baru semester 2 tetapi sudah berhasil menyelesaikan sebuah proyek yaitu buku. Dan untuk menjaga ketertiban, akan kami bacakan beberapa aturan. Yang pertama, selama webinar berlangsung, semua peserta diperbolehkan on kamera dan dimohon menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, peserta diperkenankan memberikan pertanyaan kepada para penulis pada sesi tanya jawab melalui kolom chat atau raise hand. Yang ketiga, daftar hadir dan permohonan link buku sebagai upaya untuk mendukung dan sekaligus apresiasi kepada kami mahasiswa semester 2 program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan dibagikan panitia pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Hadirin yang berbahagia, berikut akan kami bacakan susunan acara bedah buku pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu hening bersama, acara yang kedua ulasan buku dari masing-masing penulis, acara yang ketiga tanya jawab, acara yang keempat kesimpulan webinar bedah buku, dan acara yang kelima yaitu penutup. Dan langsung saja, untuk acara yang pertama yaitu hening bersama, marilah kita hening terlebih dahulu demi kelancaran acara webinar pada pagi hari ini. Hening dimulai. Hening selesai. Dan acara yang kedua yaitu ulasan buku dari masing-masing penulis. Namun sebelumnya sebelum kita mengulas buku, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari ketua kelompok. Dan untuk ketua kelompok, disilakan. Untuk Mbak Nata Hening, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah menjadi moderator untuk acara webinar pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andri Hernandi selaku dosen pembina kami dalam mata kuliah Etika dan Sistem Nilai, kami ucapkan terima kasih sudah membimbing kami dalam menyelesaikan proyek basis e-learning dalam bentuk buku yang berjudul Memayu Hayuning Bawana, Menjaga Keutuhan dan Kelestarian Alam Semesta. Kepada yang terhormat para dosen Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, kami ucapkan terima kasih sudah membimbing kami dalam mata kuliah yang lain. Yang terhormat juga para sesepuh atau tokoh penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah membimbing para generasi muda penghayat kepercayaan. Tentunya tidak lupa
yang terhormat teman-teman seprodi dan seangkatan, serta para peserta webinar pada hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah bisa hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Mungkin kita juga kayak asing ya kalau mendengar kita itu kata filosofi Jawa yang memayu hayuning bawana itu. Mungkin kita yang ada di luar Jawa itu mungkin banyak yang tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu, tapi sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari konsep memayu hayuning bawana itu sendiri. Karena konsep memayu hayuning bawana itu sendiri adalah menjaga keelokan atau keindahan alam semesta, atau bisa disebut dengan menjaga keutuhan atau kelestarian alam semesta. Memayu hayuning bawana sendiri memiliki varian perspektif di sini ya. Ada yang menggunakannya sebagai sebuah ajaran sehingga filosofi tersebut menjadi sakral, ada lagi yang menjadikannya sebuah ilmu pengetahuan untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Tetapi menurut literasi yang saya temukan, karena memang ada buku ini yang berjudul Ajaran Memayu Hayuning Bawana, dan di dalamnya mengulas tentang filosofi-filosofi Jawa untuk dijadikan sebuah ajaran gitu. Lalu dari mana saya ide kok tiba-tiba muncul judul Memayu Hayuning Bawana ini? Untuk gagasan atau ide ini terus terang kami diberi judul oleh dosen pembina kami, yaitu Bapak Dr. Andre Hernandi. Lalu kami dan para tim penulis ini mendiskusikan dan merumuskan. Lalu ya namanya kami juga masih belajar ya, jadi mengalami kesesatan di situ, tersesat di jalan. Akhirnya dalam karena saya juga belum 1 tahun ya, belum genap 1 tahun, saya juga baru masuk ke penghayat dengan seiringnya saya masuk ke prodi ini. Jadi memang agak sulit pada waktu itu. Tetapi saya belajar ya ke sanggar yang ada di Kota Pasuruan. Dari situlah yang membuat saya itu antusias untuk belajar dan belajar kepada teman-teman seprodi maupun teman-teman di sanggar. Juga terima kasih ini mungkin yang hadir kepada Romo saya sekarang itu ya, sudah mengarahkan saya dan tidak bosan-bosannya beliau untuk memberikan ilmu kepada saya gitu. Saya juga dibantu ya. Akhirnya beliau juga membantu dalam merancang mind map serta juga dibantu oleh rekan-rekan saya dari UMM yang mungkin hadir juga pada hari ini juga. Lalu hasil dari mind map tersebut diserahkan kepada tim penulis ini untuk didiskusikan kembali dan dirumuskan kembali. Jadi barulah dari situ kita mencari bahan-bahan referensi dan menuangkannya ke dalam tulisan. Sehingga terselesaikannya buku Memayu Hayuning Bawana ini. Dalam buku ini tim penulis ingin mengupas mengenai segala pemahaman pitutur luhur, di mana dari penjelasan para ahli dan juga dari para tokoh penghayat kepercayaan, segala bentuk perwujudan Memayu Hayuning Bawana dalam budaya dan lingkungan terkait fungsinya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh perjuangan yang tidak gampang untuk dapat menemukan literatur falsafah Jawa ini. Kemudian penulis menuangkan secara universal ibarat permata ya, yang sudah lama terpendam. Sementara itu berbagai pembahasan yang ada di internet maupun di jurnal nasional
maupun internasional tentang filosofi Jawa ini tidak terlalu mendalam begitu. Kendala lain juga yang ditemukan oleh penulis mulai dari teknis sampai non teknis, juga kebanyakan buku-buku tentang filosofi Jawa ditulis dengan bahasa yang cukup sulit dipahami, apalagi rekan-rekan tim kami banyak yang dari luar Jawa. Lalu ditambah lagi saya berkali-kali menemukan literatur filosofi Jawa yang tak lain adalah Memayu Hayuning Bawono itu sendiri, yang terangkum di beberapa judul buku maupun beberapa jurnal mengandung multitafsir begitu. Namun penulis berusaha mengambil inti dari filosofi itu dan mengaitkannya dengan kondisi yang saat ini. Nilai-nilai Memayu Hayuning Bawono dalam menjaga keutuhan dan kelestarian alam semesta memang tidak mudah diterapkan pada era sekarang. Tetapi nilai-nilai inilah yang mampu menjaga keutuhan dan kelestarian alam semesta, serta yang ditulis dalam buku ini sangat relevan dengan perkembangan zaman. Karena buku ini juga merangsang diskusi dan kajian yang lebih luas, maka sangat terbuka bagi penulis lainnya untuk menguak lebih banyak tentang Memayu Hayuning Bawana. Dalam buku ini minta bantuannya Mbak Citra untuk di-share. Baik, terima kasih. Dalam buku ini juga terdapat 4 bab dan banyak subbab. Di antaranya bab pertama adalah pengertian dan hakikat Memayu Hayuning Bawana yang ditulis oleh Agung Citra Resmi Wulangsi. Di bab yang kedua ada bentuk-bentuk Memayu Hayuning Bawana yang ditulis oleh saya sendiri, Maman Triyono, lalu dibantu rekan saya yang bernama Dedi Priyono, lalu ada juga lagi dibantu oleh Bu Desi Mary Christina Marpaung. Juga di bab yang ketiga ada fungsi Memayu Hayuning Bawana yang ditulis oleh rekan kami yaitu Lastur Bonita Sitorus. Dan di bab yang keempat yaitu penerapan dan dampak Memayu Hayuning Bawana yang dituliskan oleh Saudari Anggun Purnawati. Untuk menyingkat waktu, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam karya tulis kami. Kalau ada pertanyaan dan kritikan, itulah sebuah masukan untuk kami dan bahkan menjadi vitamin untuk kami, karena kami juga masih dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan juga saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati para peserta webinar dan mungkin menyinggung para peserta webinar pada pagi hari ini. Demikian pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Untuk waktu dan fasilitas saya kembalikan lagi kepada Saudari Natahning selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Maman yang telah memberikan sambutannya selaku ketua kelompok pada buku ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ulasan buku Memayu Hayuning Bawana Menjaga Keutuhan dan Kelestarian Alam Semesta oleh masing-masing penulis. Yang pertama, pada bab 1 akan diulas oleh Saudari Agung Citra Resmi Wulangsi. Kepada Saudari Citra, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pancaran sinar-sinar pengayomannya sehingga kami menyelesaikan pembuatan buku ini dengan tepat waktu. Tak lupa terima kasih pula kami haturkan teruntuk Bapak Andri Hernandi yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk belajar menuangkan ide dan gagasan
menjadi sebuah tulisan dan karya yang mampu dipersembahkan untuk para pembaca sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Agung Citra Resmi Wulangsih. Saya lahir di Pasuruan, 11 April 1994, dan berdomisili di Jepara dari Paguyuban Sabta Dharma. Dalam buku Memayu Hayuning Bawono ini, kami mendapat kesempatan untuk mengisi pada bab 1 yang membahas tentang pengertian dan juga hakikat dari Memayu Hayuning Bawono. Seperti yang kita ketahui bahwa Memayu Hayuning Bawono merupakan salah satu falsafah Jawa yang memiliki makna mempercantik atau memperindah serta menjaga kelestarian alam semesta. Benar sekali yang dikatakan Mas Maman tadi bahwa untuk referensi terkait dengan mengupas makna inti dari makna tersebut memang sangat jarang, tapi untuk pengertian-pengertiannya memang sudah banyak sekali artikel-artikel ataupun tulisan bahkan yang berupa buku. Namun jadi spesialnya di buku kita kali ini kita akan mengulas konsep Memayu Hayuning Bawono secara universal. Baik, dalam pembahasan ini kami merangkum beberapa pengertian dari para ahli dan juga pengertian tersebut terdapat dari beberapa sumber. Yang pertama itu kami mengambil rangkumnya dari buku Memayu Hayuning Bawono karya Dr. Swardi Endraswara. Ada juga dari Uning Memayu Hayuning Bawono karya Kuswi Joyomulyo, kemudian Memayu Hayuning Bawono karya Marsigit, dan juga artikel Student Indonesia. Dari pengertian-pengertian para ahli tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa kata-kata Memayu Hayuning Bawono ini ternyata juga bermakna universal. Selain itu, selain dari para ahli dari pengertian Memayu Hayuning Bawono, kami mengambil juga mengangkat perspektif dari beberapa tokoh penghayat kepercayaan. Yang pertama ada Ibu Sri Pawenang atau Suwartini Martodiharjo dari Paguyuban Sabta Dharma. Kemudian ada dari Ki Aditya Kertawijaya dari Paguyuban Satya Bumi Putra Indonesia. Kemudian ada Romo Hertoto Basuki dari Paguyuban Sumarah. Bapak Andri Hernandi sendiri dari Aliran Kebatinan Perjalanan, dan juga Romo Herumono dari Paguyuban Kapribaden. Selanjutnya, selain di bab 1 ada pengertian, kami juga membahas tentang hakikat dari Memayu Hayuning Bawono. Dalam hakikat Memayu Hayuning Bawono ini ada kata kunci unik yang kami angkat dari ambil dari Raden Mas Said Lokajaya, yaitu Memayu Hayuning Bawono Ambrasto Dur Angkoro, yang memiliki arti bahwa manusia hidup di dunia itu harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak untuk mewujudkan menyelaraskan alam semesta. Nah, seperti ini kami mencoba menguraikan tiap-tiap kata tersebut dalam praktek kehidupan penghayat kepercayaan. Jadi kami mengupas tentang bagaimana implementasi beberapa paguyuban, karena kita tahu bahwa paguyuban itu kan sangat beragam, banyak sekali. Bahkan di data terbaru ada 192 kelompok paguyuban yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, dari situ kami mengambil poin-poin kata-kata tadi yang dari Raden Mas Said itu, kemudian kami cari bagaimana implementasi tiap-tiap paguyuban. Yang pertama dari mengusahakan keselamatan, itu kami mengambil contohnya dari paguyuban Parmalim dan juga Kejawen. Karena memang tidak semua kami kupas, karena memang terlalu banyak tadi, jadi kami hanya mengambil beberapa saja. Kemudian yang kedua, mengusahakan kebahagiaan, itu juga kami mengupas dari Paguyuban Sabta Dharma dan juga Sumarah. Kemudian mengusahakan kesejahteraan, itu kami melakukan wawancara juga langsung dengan Satya Bumi Putra Indonesia, kemudian Paguyuban Budaya Bangsa, dan juga Paguyuban Normanto. Lalu yang keempat adalah mengusahakan berbudi pekerti luhur. Ini kami mencari implementasi yang diterapkan oleh Parmalim, Ngesti Tunggal atau Pangestu, budidaya, dan juga sedulur sikap samin. Selanjutnya yang memberantas sifat angkara murka, itu kami
mengangkat paguyuban Marganing Kamulyan, PRKJ, dan juga Sabta Dharma. Dan untuk menjaga kelestarian alam semesta, itu kami mengangkat dari Pejawan Managis dan juga Permalim. Nah, dari berbagai paguyuban tersebut ternyata benang merahnya sama, Bapak Ibu. Jadi bahwa hakikat dari Memayu Hayuning Bawana ini dapat dipraktekkan secara universal. Dan mengapa kami mengangkat beberapa paguyuban seperti itu? Kami ingin menunjukkan bahwa kekayaan paguyuban yang kita miliki, bahwa penghayat ini ternyata beragam dan sangat kaya sekali. Namun memiliki tujuan yang sama, yaitu Memayu Hayuning Bawana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dataran yang kita pijak, laut yang selalu kita ambil hasilnya, flora dan fauna, penyeimbang alam semesta, sudah sepatutnya kita jaga kelestarian sebagai wujud syukur penciptaan jagat raya oleh Sang Maha Kuasa. Manusia itu merupakan mikrokosmos yang berandil besar dalam keberlangsungan dunia. Maka harapan kami, Hayuning Bawana dapat dijadikan pegangan untuk generasi-generasi penerus dan mampu dipraktekkan mulai dari Memayu Hayuning pribadi, Memayu Hayuning keluarga, Memayu Hayuning sesama, dan akhirnya dapat Memayu Hayuning Bawana. Demikian gagasan atau paparan yang ingin sampaikan pada bab 1. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam pembuatan buku ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan waktu kami kembalikan kepada moderator. Selamat pagi, Rahayu. Rahayu. Terima kasih kepada Saudari Citra yang telah mengulas buku pada bab 1, sungguh ulasan yang menarik dan membuat kami semua ini ingin mengetahui seperti apa sih Memayu Hayuning Bawana. Dan langsung saja kita lanjut ke bab 2. Pada bab 2 ini akan diulas yang pertama itu oleh Saudara Maman. Kepada Saudara Maman, silakan. Baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi ya bersama saya. Perkenalkan, nama saya Maman Triyono. Saya lahir di Pasuruan, saya juga asli dari Pasuruan. Bisa di next Mbak Citra. Saya juga kelahiran September 1989. Saya dari Paguyuban Satya Bumi Putra, Indonesia, yang terletak di area Pasuruan. Oke, terima kasih. Next, Mbak Citra. Dalam buku ini, saya mengulas pada bab 2, yaitu bentuk-bentuk Memayu Hayuning Bawana, yang terdiri dari 4 subbab juga. Ada Memayu Hayuning Bawana dalam aspek kebudayaan, ada juga Memayu Hayuning Bawana dalam aspek lingkungan, ada juga Memayu Hayuning Bawana menurut regulasi tentang di pemerintah, adalah Memayu Hayuning Bawana dalam melestarikan lingkungan alam semesta. Nanti untuk yang kedua itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Mas Dedi dan Bu Desi Marpaung. Untuk yang subbab yang pertama, Memayu Hayuning Bawana dalam aspek kebudayaan. Nah, ini juga gagasan saya atau ide saya kemarin itu juga kebetulan ada kejadian yang viral ya kemarin itu tentang penendangan sesajen. Nah, itu saya masukkan di situ. Itu juga mengawali ide saya untuk menulis di situ bahwa sesajen itu kan memang dulu itu dibuat oleh para leluhur kita itu karena dulu itu belum mengenal aksara ya. Maka dari itu dibuatlah sesajen begitu, karena sesajen sendiri itu kan bentuk penghormatan kita kepada Tuhan dan alam semesta dan bentuk rasa bersyukur kita kepada Tuhan dan alam semesta. Lalu yang kedua,
di situ saya juga menuliskan ruatan, bahwa ruatan itu memang untuk membersihkan sisi-sisi atau hal-hal yang negatif yang ada di dalam tubuh kita, maupun membuang si energi-energi kesialan untuk di dalam tubuh kita. Enggak hanya pada tubuh kita, juga untuk desa, juga untuk wilayah tertentu, itu dilakukan oleh ruatan itu. Untuk yang kedua, Memayu Hayuning Bawono dalam aspek lingkungan, saya di situ juga menerapkan beberapa teori-teori yang relevan untuk dibahas juga di situ. Dan di situ juga mengatur bagaimana kita itu menggunakan segala hal, utamanya untuk air digunakan secukupnya. Juga itu merupakan konsep Memayu Hayuning Bawono. Juga bagaimana kita mengendalikan udara itu, karena pabrik-pabrik sekarang itu kan juga banyak yang mengeluarkan gas karbon dioksida, apalagi terkait limbah itu juga bahaya bagi manusia dan bahaya merusak lingkungan. Dan juga saya juga di situ berbicara tentang bagaimana pencemaran tanah itu yang bahaya juga kalau misalkan mengandung limbah dan terkontaminasi oleh limbah. Untuk Memayu Hayuning Bawono dalam aspek lingkungan, dalam regulasinya sudah diatur. Mungkin bisa dijelaskan oleh Baik, sepertinya Saudara Maman terlempar, mungkin masalah jaringan. Atau kita lanjut ke ulasan yang kedua ya Mbak Citra ya? Kita lewati saja. Baik, untuk ulasan yang selanjutnya pada bab 2 akan diulas oleh Saudara Dedi Priyono. Kepada Saudara Dedi, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Agak sedikit putus-putus nih, Mas. Ya. Baik. Bagaimana? Sudah pas cek? Baik, sudah. Ya. Sudah, silakan Mas. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, salam rahayu. Puji syukur Tuhan telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar sesi keempat bedah buku Memayu Hayuning Bawono. Dalam hal ini saya sendiri dan kami tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kami kepada Bapak Dr. Andri Hernandi yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan karya tulis ataupun proyek buku Memayu Hayuning Bawono. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada semua pihak yang turut andil dalam kami untuk menyelesaikan buku ataupun proyek buku karya tulis yang saya sendiri rasa ini perdana dan pertama. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran besar buat kami dan khususnya buat saya untuk kedepannya lagi lebih banyak membaca dan mencari literatur yang sesuai dengan pembahasan dalam buku ataupun dalam suatu karya tulis. Dalam hal ini saya pribadi sangat banyak kekurangan dalam menyelesaikan tulisan ini, terutama minimnya pengetahuan saya tentang Memayu Hayuning Bawono dan literasi yang sangat sedikit
kami dapatkan di dalam kami menyelesaikan karya tulis ini. Sehingga dalam menyelesaikan materi ini masih jauh dari kata cukup. Dalam artian hari ini dan selanjutnya, secara khusus kami mohon kepada Bapak Andri Hernandi selaku dosen pembimbing kami dan Bapak Ibu sekalian untuk membimbing kami lebih lanjut dalam mencari ataupun menambah wawasan kami dalam menentukan ataupun memecahkan sebuah pemikiran. Sebelumnya dalam hal ini saya ingin memperkenalkan diri saya dan di sini saya menuliskan di subbab dalam bab 2 yaitu tentang bawono. Bentuk-bentuk memayu hayuning bawono. Dalam hal ini mohon izin Pak, slide sebelumnya Pak. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Didi Priyono. Saya lahir di tanggal 29 April 1996. Saya berasal dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, tepatnya di Desa Nusa Wungu. Ya, bisa dikatakan bahwa saya berasal dari anak desa, anak gunung. Kendala yang saya alami terutama adalah kendala jaringan sinyal yang terkadang kurang memadai untuk kami, untuk saya mencari literatur, dan sangat untuk disayangkan buat saya pribadi tidak dapat untuk menyempurnakan, sehingga dalam tulisan ini masih banyak kekurangan yang terdapat. Dan saya berasal dari organisasi Paguyuban Plebra. Saya salah satu mahasiswa program pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Next slide, Mbak. Dalam hal ini saya ingin membahas tentang bentuk-bentuk memayu hayuning bawono, merawat, melestarikan, dan mempercantikkan alam. Dalam hal ini saya memayu hayuning bawono dalam aspek lingkungan. Perlu kita tahu bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang manusia. Nah, di sini saya coba menuliskan sedikit tentang bagaimana melestarikan lingkungan, hutan, dan pemanfaatan lingkungan. Dalam subbab yang coba saya tuliskan, diantaranya ada merawat dan melestarikan hutan. Dalam subbab ini saya coba menuliskan bagaimana peran pemerintah dalam keikutsertaan pemerintah dalam memayu hayuning bawono, terutama dalam merawat hutan. Yang perlu kita tahu bahwa hutan itu salah satu sumber ataupun bisa dikatakan paru-paru dunia yang dimana sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menjaga kelestarian kesegaran udara, kelestarian tanah ataupun air, juga di situ menyumbang sangat banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya ada subbab selanjutnya ada membenahi lingkungan hidup. Dan di sini lingkungan merupakan salah satu media dalam manusia melaksanakan pembelajaran dalam menentukan karakter, sehingga lingkungan ini sangat berperan untuk menentukan karakter seorang manusia. Dan di sini saya juga ingin membahas bagaimana sih peran pemerintah tentang penekanan yang ditekankan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam mengolah lingkungan, dalam membenahi lingkungan hidup. Ya
perlu kita tahu bahwa pada era kali ini kerusakan lingkungan itu yang terjadi itu rata-rata itu dikarenakan oleh tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab. Dalam hal ini sekali lagi kami mohon dari Bapak Ibu dan khususnya Bapak Dr. Andre Hernandi untuk membimbing kami dalam menyempurnakan ataupun membenahi kekurangan-kekurangan kami dalam menuliskan sebuah buku ataupun karya tulis yang saya rasa dari saya pribadi masih banyak, sangat banyak sekali kekurangan yang terdapat. Sekali lagi dalam aspek bentuk-bentuk memayu hayuning bawana, aspek lingkungan, ini perlu kita tahu bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, lingkungan itu perlu kita rawat untuk keberlangsungan kehidupan manusia di kemudian hari. Dalam hal ini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan ya dalam tulisan saya, dan sekali lagi kami mohon bimbingan dan bantuan dari Bapak Ibu untuk kami menyempurnakan atau melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam tulisan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya kembalikan lagi ke saudari moderator. Terima kasih. Saya tutup dengan salam Rahayu. Selamat pagi. Rahayu. Terima kasih Mas Didi atas ulasannya. Dan kepada saudara Maman, udah kembali join belum nih? Oh sudah. Bagaimana saudara Maman? Apa suara saya terdengar? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nata. Mohon maaf, jaringan saya drop ya, sehingga terpental. Untuk selanjutnya, tadi sudah mau saya tutup, ternyata sudah dijelaskan juga sama Mas Dedi. Bisa dilanjut, tidak apa-apa Mbak Nata. Baik, terima kasih. Dan untuk ulasan yang terakhir, dua ini akan diulas oleh Saudari Desi Mary Christina Martaung. Kepada Saudari Desi, disilakan. Terima kasih, Mbak Moderator. Terima kasih buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan yang indah hari ini, yaitu di acara webinar bedah buku Memayu Hayuning Bawana. Terima kasih buat Bapak dosen Dr. Andus Ardi Hernandi yang sudah membimbing kami dalam pembuatan buku ini. Mungkin di saat pembuatan buku ini ada juga kendala-kendala yang kami temui, tapi melalui bimbingan dari Bapak dosen, kami bisa mendapatkan pencerahan dan juga menemukan titik terang agar buku ini dapat terselesaikan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dan terima kasih juga buat semua rekan-rekan yang sudah berpartisipasi, yang sudah berperan dalam penyelesaian buku ini. Sebelum ke pemaparan, alamat saya beralamatnya di Toba, Sumatera Utara. Saya berasal dari Paguyuban Parmalim. Jika ingin berkomunikasi lebih lanjut, ada terlampir nomor HP saya. Next, Mbak. Oke. Di dalam buku ini, saya menuliskan bentuk-bentuk memayu hayuning pengolahan limbah. Mengapa saya memilih materi ini? Karena menurut pendapat saya, limbah berdampak buruk bagi kesejahteraan alam jika limbah tersebut tidak dikelola dengan bijaksana. Bagaimana penanganannya? Mari kita bahas bersama.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 di tahun 1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Limbah adalah bahan buangan sisa terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Sesuai dengan konsep Memayu Hayuning Bawono yang merupakan kegiatan menciptakan kesejahteraan alam, maka manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Salah satunya adalah kegiatan pemanfaatan limbah dengan baik dan bijaksana. Regulasi adalah peraturan yang harus dipatuhi. Pengolahan limbah adalah suatu proses pengubahan limbah menjadi Dan sepertinya Kak Diti juga ini terpental ya. Mungkin karena masalah jaringan, maka kita akan lebih dahulu di ulasan bab 3. Baik, pada bab 3 ini akan diulas oleh Saudari Lastiur Bonita Sitorus. Kepada Saudari Lastiur, disilakan. Selamat pagi, salam rahayu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih pada pembimbing kami nanti. Terima kasih rekan-rekan semua dan terima kasih terhadap moderator. Sebelum saya akan menjelaskan pemaparan saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lastiur Bonita Sitorus. Saya lahir di Jambi 8 April 2003. Alamat saya Pangkastara. Saya dari Paguyuban Permalim dan merupakan mahasiswa dari Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sebelumnya mohon maaf Kak Lastiur, karena suaranya putus-putus, mungkin bisa off cam aja nggak apa-apa. Soalnya putus-putus. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya, karena biasanya juga saat kuliah juga di sana jaringannya juga kurang mendukung. Gitu. Kita ya Kak Lastiur. Baik, Mbak. Silakan dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi fungsi Memayu Hayuning Bawana. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu fungsi pelestarian budaya, kedua, fungsi dalam lingkungan, ketiga, fungsi dalam keluarga. Nah, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan menjelaskan itu kalau masih panjang terhadap dan peninggalan sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya. Warisan budaya merupakan hasil budaya fisik dan nilai budaya inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi tradisi, cerita rakyat, dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan keunikan masyarakat setempat. Kita sendiri, bangsa Indonesia yang kaya dengan warisan budaya, justru mengabaikan aset yang kaya dengan warisan budaya, justru mengabaikan aset yang tidak ternilai tersebut. Karena upaya pelestarian merupakan upaya untuk memelihara untuk waktu yang sangat lama, maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan. Melestarikan kebudayaan Indonesia. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak luntur atau hilang sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Fungsi dalam lingkungan. Nilai budi luhur dan memayung hayuning bawana adalah esensi pendidikan karakter yang terungkap dalam sastra mistik penghayat kepercayaan atau SMPK. Budi luhur dalam SMPK terkait dengan konsep memayung hayuning bawana. Memayung hayuning bawana juga tidak hanya memuat hubungan manusia dengan sastra,
dan diri sendiri, melainkan terkait dengan ketuhanan. Ketuhanan memang tidak implisit pengertian budi luhur secara totalitas, itulah sebabnya Memayu itu tidak bisa lepas dari sisi religius. Memayuding dalam merawat dan menjaga lingkungan hidup agar tetap harmoni. Yang perlu dilakukan seperti harus selalu dijaga ketersediaan ruang terbuka hijau, merawat saluran air, merawat tanaman hias, menanam pohon peneduh di sekolah dan lain-lainnya. Fungsi dalam keluarga. Memayuding bawana sangat diperlukan di dalam keluarga untuk dapat saling menghormati, akan tetapi juga menyayangi, sopan santun dalam masyarakat yang sangat kompleks global, terspesialisasi dan berubah cepat seperti sekarang ini. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan kebudayaan menuju kepada berbagai aspek kehidupan. Cara hidup, kepercayaan dan sikap-sikap atau tingkah laku suatu masyarakat yang dipraktikkan bersama disampaikan kepada generasi selanjutnya melalui enkulturasi semenjak kecil di dalam lingkungan keluarganya atau informal. Disinilah bisa dilihat bahwa keluarga merupakan tempat kebudayaan karena pada dasarnya pendidikan dalam keluarga merupakan proses pembudayaan. Dalam hal lain, proses pembudayaan di keluarga adalah untuk membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya, serta untuk mengembangkan budaya dalam suatu komunitas melalui anak. Baik, sekian dari pemaparan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Lastiur yang telah mengulas buku pada bab 3. Ulasan yang singkat, padat, namun sangat jelas untuk dipahami kita semua. Dan untuk Desi, apakah sudah bergabung kembali? Baik, sepertinya belum. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Beginilah resiko ketika webinar secara online. Karena, sudah. Silakan Kak Desi bisa dilanjut pada pembahasan bab 2. Oke. Mohon maaf semuanya, inilah kendala jaringan. Oke. Jadi, kita sampai kepada proses pengolahan limbah. Di dalam buku ini, itu ada saya menulis proses pengolahan limbah. Bagaimana proses pengolahan limbah itu? Proses pengolahan limbah kita hasilkan setiap hari perlu mendapat perhatian dan juga perlakuan khusus. Sehingga konsep Memayuning Bawono terutama dalam menjaga kelestarian alam dapat segera direalisasikan. Proses pengolahan limbah organik dan anorganik harus sesuai dengan prosedur agar tidak menjadi masalah besar terhadap pelestarian lingkungan. Limbah organik ada di sekitar kita, contohnya limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Limbah organik berasal dari bahan organik yang mudah diproses atau didaur ulang. Keyakinan spiritualitas penghayat kepercayaan bahwa Tuhan menitipkan alam untuk dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Untuk pemenuhan kebutuhan pertanian organik, maka pengolahan limbah organik sangat dibutuhkan untuk digunakan menyuburkan tanaman dan mengembalikan unsur hara dari tanah, sehingga tanaman tumbuh subur. Untuk para petani, pembuatan pupuk organik merupakan terobosan yang bagus untuk peningkatan di segi ekonomi. Seperti kita ketahui bersama, harga pupuk kimia yang melambung tinggi, namun dengan pemanfaatan pupuk organik, di samping mudah didapat, sambil kita merawat alam semesta dengan meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Jadi di buku ini ada ulasan singkat mengenai pembuatan pupuk organik. Jika berminat, silahkan hubungi saya. Limbah anorganik sekarang ini sulit dikendalikan karena kurang kesadaran manusia akan dampak yang ditimbulkan limbah anorganik. Salah satunya contoh anorganik plastik. Jika limbah plastik mencemar sungai, maka akan berdampak banjir karena penumpukan limbah plastik di aliran sungai tersebut. Akan tetapi,
limbah anorganik dapat bermanfaat jika dikelola dengan baik dan bijaksana, yaitu dengan pemanfaatan limbah plastik menjadi karya yang memiliki nilai jual. Nah, dengan pemanfaatan bahan limbah anorganik plastik ini bisa juga untuk peningkatan ekonomi. Jadi buat semuanya, bacalah buku kami ini sebagai wujud memayu hayuning bawana. Mari kita mulai dari kita sendiri, yaitu bijak mengelola limbah sehingga akan terwujud kesadaran untuk mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, dan mampu menghasilkan pupuk tanpa menimbulkan kerugian atau masalah baru lagi. Horas, Rahayu, mungkin itulah kendala saya tadi yang saya tadi katakan, masalah jaringan. Mohon dimaklumi, dan saya tutup dengan salam Horas, Rahayu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Rahayu, baik, terima kasih Kak Desi. Demikian tadilah ulasan buku pada bab 2, walaupun ulasannya secara terpisah karena terkendala jaringan, tapi sungguh ulasannya luar biasa yang bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan untuk ulasan yang terakhir, yaitu ulasan pada bab 4, ini akan diulas oleh Saudari Anggun Purnawati. Kepada Saudari Anggun, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Saudari Nata selaku moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Andri Hernandi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberi ilmu dan wawasan materinya kepada saya. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara bedah buku pagi ini. Baik, kula nuwun, perkenalkan nama saya Anggun Purnawati. Saya lahir dan besar di Kebumen pada 25 Agustus 1991 dan alamat saya ada di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Saya dari Paguyuban, Pengayat Kepercayaan Kejawen Maneges. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Untuk nomor telepon saya seperti yang sudah dicantumkan, yaitu 082323840466. Kemudian untuk sosial media saya, baik ada Facebook, page, YouTube, dan Instagram menggunakan nama saya sendiri, yaitu Anggun Purnawati. Terima kasih, mohon maaf. Baik, pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan saya akan membedah buku yang berjudul Memayu Hayuning Bawana. Dalam buku ini saya membahas di bab 4, yaitu tentang penerapan Memayu Hayuning Bawana. Yang di dalamnya ada berisi tentang penerapan Memayu Hayuning Bawana dalam kehidupan, dampak positif Memayu Hayuning Bawana, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Memayu Hayuning Bawana. Bagaimana sih cara menerapkan Memayu Hayuning Bawana? Penasaran kan? Nah, pada penerapan Memayu Hayuning Bawana dalam kehidupan, tentu erat kaitannya dengan Memayu Hayuning Wana, Memayu Hayuning Tirta, dan Memayu Hayuning Manungsa. Memayu Hayuning Wana erat kaitannya dengan pelestarian hutan. Sesuai dengan arti kata wana, manusia berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kelestarian alam di hutan. Ketika ekosistem biotik dan abiotik di hutan rusak, secara berantai akibatnya rusak pula semua sistem alamnya. Dan keterlanjutan dari Memayu Hayuning Wana erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Manusia harus mampu mengelola dengan bijak siklus hidrologi dan rangkaian komponen penyangga air yang terjaga dan terkelola dengan baik akan menghasilkan cadangan air yang sangat dibutuhkan pada masa sumber air sangat minim, terutama pada saat
musim kemarau. Pada musim penghujan pun apabila terjaga ekosistemnya akan terkendali dan tidak menyebabkan banjir. Memayuhayuning manungsa dalam gatra ini sangat erat ditekankan dengan diri pribadi manusia untuk berkewajiban menjaga dan memberikan aksi pengaruh positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Erat sekali dengan slogan Sopo Nandur Bakal Ngunduh yang mengajarkan bahwa siapa saja yang berbuat baik akan menuai kebaikan pula. Dan sebaliknya, apabila orang menanam keburukan, maka di kemudian hari akan mendapat keburukan pula. Menarik kan? Makanya jangan sampai tidak membaca bukunya ya. Kemudian di berikutnya ada dampak positif. Jika memayuhayuning bawono sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan menjadikan dampak positif. Apabila pemerintah terkait bersama semua elemen masyarakat melaksanakan masing-masing kewajiban dalam upaya kelestarian hutan, maka akan tercipta keseimbangan hutan. Hutan akan terawat, penebangan hutan disesuaikan dengan kebutuhan yang sehingga hutan tetap ada dan melindungi mata airnya, mencegah erosi dan banjir. Pada saat hutan itu bagus dan terawat, maka bisa juga dikunjungi oleh para wisatawan, tentunya akan menambah income pemasukan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah di mana hutan tersebut berada. Berkesinambungan dengan manfaat hutan di atas, apabila memayuhayuning bawana, memayuhayuning tirta dapat terwujud dengan keseriusan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, akan terjaga kelestarian air untuk kehidupan. Kita ketahui bersama bahwa air merupakan sumber kehidupan. Seluruh aspek alam membutuhkan air. Air bersih untuk dikonsumsi manusia akan terjaga dan kandungan mineral positif menyehatkan. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan sulit mendapatkan air karena dengan terkontaminasinya sumber air oleh bahan-bahan kimia dan limbah industri. Sinergi dengan dampak positif di atas, tentu keberhasilan berkaitan erat dengan memayuhayuning manungsa. Dampak positif akan sangat meluas terhadap semua aspek kehidupan manusia itu sendiri maupun terhadap lingkungan alam semesta secara personal dan mencetak manusia berpandangan arif dan berperilaku bijaksana. Dengan ajaran memayuhayuning manungsa, manusia akan sangat mengerti, memahami, dan sadar sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hidup bersama, saling berkaitan dalam berbagai sendi kehidupan. Di jalanan pun akan tercipta situasi lalu lintas yang teratur, rapi, arus lalu lintas menjadi lancar, kesopanan di jalan akan lebih terasa, saling menghargai antar pemakai jalan tanpa ada orang yang menyerobot rambu-rambu lalu lintas karena kesadaran demi kepentingan bersama. Ambulan yang membawa orang sakit pun akan berjalan cepat dan semua akan berjalan lancar. Budaya antri yang rapih dan saling menunggu, tidak saling serakah menyerobot, juga tercipta di berbagai loket antrian dan layanan-layanan publik. Penerapan memayuhayuning bawana yang berhasil dalam pendidikan baik formal maupun informal merupakan kunci penting dalam rangkaian berbagai sendi dalam mensosialisasikan ajaran ini. Dengan berbagai kegiatan yang edukatif, muatan pendidikan dalam acuan kurikulum yang diterapkan menciptakan anak didik yang peduli terhadap kelestarian flora dan fauna dan alam semesta secara menyeluruh. Juga berdampak langsung kebersihan kelas sekolah akan dapat dinikmati bersama. Kesetiakawanan sosial secara memayuhayuning bawana menciptakan reaksi dan aksi cepat apabila terjadi bencana baik skala besar maupun kecil. Terbiasa hidup dalam kehidupan sosial yang saling membantu apabila terjadi masyarakat kesusahan. Budaya hidup saling menghargai, saling membantu, gotong royong dalam kebersamaan akan terasa baik di kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat lainnya. Pokoknya di dalam buku ini masih banyak lagi hal-hal menarik yang saya tuliskan. Meskipun dengan keterbatasan saya yang baru belajar menulis buku.
Baik, apabila Bapak Ibu yang hadir dan masyarakat umum ingin memilikinya, bisa silakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat. Kemudian untuk kendala yang dihadapi dalam penerapan Memayu Hayuning Bawana. Memayu Hayuning Bawana dalam kehidupan saat ini sepertinya sangat perlu diterapkan. Dan sangat perlu diterapkan itu juga harus lebih serius. Kenapa? Karena berkembangnya zaman semakin maju pula budaya yang dihasilkan dari hiruk-pikuknya dunia. Kepentingan-kepentingan demi keuntungan sepihak seringkali mengorbankan apapun yang seharusnya dijaga, dipelihara, dan dirawat. Sejarah dibolokkan dan informasi sejarah dimodifikasi, bahkan keyakinan spiritual pun dimanipulasi. Kemudian melalui keyakinan yang mengkultuskan sebagai kedok untuk mempropaganda hal-hal yang menuju pergeseran-pergeseran nilai budaya dan kearifan lokal yang secara halus ingin dimusnahkan. Dogma dan doktrin yang ditanamkan melekat kuat tanpa disadari. Masyarakat diposisikan sebagai predator untuk budayanya sendiri dengan dikemas, dengan dikemas terkesan justru itulah tindakan suci. Kemudian banyak juga tentang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Maman tentang sesajen. Nah, dari situ sering kita lihat terjadi sesaji yang dianggap hal dilarang karena tidak sesuai dengan paham yang sebenarnya dari luar. Paham yang sebenarnya itu dari luar, bukan merupakan paham jati diri bangsa kita sendiri. Masyarakat itu banyak dicekoki dengan paham yang keras dan mutlak harus diikuti. Kemudian ada juga tentang perundungan-perundungan. Banyak sekali. Apabila Memayu Hayuning Manungsa ini dapat tercipta, maka Memayu Hayuning Bawana pasti akan tercipta dengan harmoni. Juga di dalamnya ada tertuliskan mengenai permasalahan masyarakat adat yang terjadi secara nasional. Di sana dituliskan pula mengenai bagaimana cara menanggulanginya. Izinkan. Dan tentunya untuk saya bisa mendapatkan ilmu dan wawasan selain membaca, saya juga mengadakan wawancara sampai saya ke Kota Malang, yaitu dengan Bapak Dr. Hadi Prajoko, juga saya ke Rakyat Praja TV yang diprakarsai oleh Bapak Sutrimur Sabudoyo, dan masih banyak lagi bacaan-bacaan saya, dan pokoknya masih banyak hal-hal yang menarik yang terkandung dalam buku ini. Apabila Bapak Ibu yang hadir dan masyarakat umum ingin memilikinya, bisa silakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat. Dan kami juga sangat menerima bagi para dermawan yang sudi memberi donatur sebagai penyemangat kami dalam menciptakan buku-buku selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia, selalu penuh berkah. Terima kasih. Selamat siang. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Saudari Nata selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Anggun yang telah mengulas buku pada bab 4. Sungguh penjelasan yang luar biasa, sehingga kita bisa mengerti bagaimana sih penerapan Memayu Hayuning Bawana yang bagi kita seperti apa. Demikian tadilah ulasan dari masing-masing penulis. Seperti yang dikatakan Bangun tadi, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran dan ingin memiliki buku dari Memayu Hayuning Bawana, bisa mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, itu sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya, bisa ditulis melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan bedah buku pada tahap 1 dan tahap 2, bisa disaksikan dari channel YouTube kami, yaitu Tugas Mahasiswa Penghayat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe juga. Monggo Bapak Sunarmanto. Rahayu Bapak. Apakah suara saya terdengar? Rahayu, selamat pagi. Pagi. Monggo Pak, dipersilakan.
Kami dari Paguyuban Sabda Dharma ingin menanyakan tentang filsafat Jawa yang selalu digembar-gemborkan sebagai memayu hayuning bawono. Tadi sudah dijelaskan secara terperinci oleh penulis, yang harapannya tentunya menuju ke arah yang lebih baik untuk manusia yang ada di alam semesta ini. Kami bertanya atau menanyakan tentang makna yang sudah terkandung di dalam buku yang ditulis oleh para penulis. Tadi sudah komplit sekali, namun kami di sini mengharapkan adanya langkah-langkah yang harus dipergunakan untuk menuju perubahan. Atau kami mengharapkan adanya sistem yang terbaru yang mampu mengantisipasi atau mendobrak daya saing dalam adanya perubahan itu di alam semesta, baik perubahan baik ataupun buruk. Sehingga penulis kami harapkan untuk menawarkan sistem terbaru, sehingga kami dapat memahami dari buku itu untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Bila ada tidak berkenan, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sunarmanto. Bagi para penulis, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Mungkin Mbak Anggun atau Mbak Citra. Baik, mohon izin. Suara saya terdengar ya, Mbak Nata? Terdengar jelas, Mbak. Silakan. Baik, tadi terima kasih Pak Sunarmanto atas sedikit pertanyaan dan juga gambaran untuk kami, untuk masukan juga bahwa memang untuk sistem terbaru di buku kami juga sudah disampaikan terkait dengan tadi ada beberapa contoh-contoh penerapan di bab 4. Jadi selain di bab 1 sudah ada beberapa implementasi dari bagaimana upaya untuk menciptakan gitu ya, memayu hayuning bawono. Sudah ada contoh-contoh dari beberapa paguyuban yang kami angkat. Itu juga nanti di bab 4 juga akan ada dibahas juga bagaimana penerapannya. Jadi sebenarnya sangat berkesinambungan sekali bahwa di buku kami ini sudah banyak dipaparkan beberapa contoh. Bahkan di bab 2 pun juga ada terkait juga dengan pendidikan juga disampaikan di sana. Seperti itu Pak Sunarmanto. Jadi jika Bapak memang ingin mengetahui bagaimana sistem terbaru yang kami gunakan, itu Bapak bisa langsung saja untuk membeli gitu ya, memberikan donasi kepada kami untuk mendapatkan buku ini. Jadi Bapak bisa mengetahui secara lebih lengkap dan terperinci lagi bagaimana sistem terbaru versi penghayat nih khususnya yang sudah kami rangkum dari bab 1 hingga bab 4. Seperti itu Pak Sunarmanto. Jika ada tambahan dari teman-teman, monggo. Baik, terima kasih Mbak Citra atas tanggapannya. Mungkin dari Mbak Anggun ingin menambahkan atau para penulis yang lain, dipersilakan. Mohon maaf, saya tadi putus-putus tentang pertanyaannya bagaimana ya? Yang intinya itu makna dari buku yang ditulis dan cara memasarkannya itu agar lebih dikenal oleh yang lain seperti itu, Mbak. Baik, mohon izin untuk sedikit menjawab tentang pendapat saya, bagaimana cara memasarkannya gitu ya. Dan
tentang Memayu Hayuning Bawana itu sangat erat dengan Memayu Hayuning Wana, Tirta, dan Manungsa tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Maka dengan Memayu Hayuning Manungsa itu, apabila kita sudah bisa melakukan semuanya, maka kita akan sangat menghasilkan harmoni kehidupan yang sangat indah. Dan buku itu sangat menarik. Pokoknya apabila Bapak Ibu yang ada di sini tidak membacanya, pasti akan rugi. Cara memasarkannya gimana sih? Gimana ya? Karena kita juga sebenarnya kalau dari diri saya sendiri sih untuk memasarkan itu nggak begitu gimana ya? Kalau saya itu lebih untuk menanamkan atau menyalurkan ide gagasan tentang Memayu Hayuning Bawana yang ada dalam pikiran kami semua. Jadi untuk pemasaran untuk mendapat income itu sebenarnya bukan apa namanya? Bukan tujuan kami seperti itu. Tujuan kami ya untuk saling berbagi ilmu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Ya begitu Bapak Sunarmanto tanggapan dari para penulis. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apabila ingin bertanya atau berbagi ilmu kepada kami, dipersilakan. Sudah ada yang raise hand, Bapak Aditya. Rahayu Bapak. Bisa didengar ya suara saya? Bisa Bapak, monggo Bapak, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan. Rahayu semuanya. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan dari beberapa penjelasan tadi. Apa masih bisa ya di screen out-kan lagi materi dari buku ini ya, Pak? Bagaimana, Pak? Di screen out-kan lagi materi dari buku ini yang tadi dijelaskan isi dari Memayu Hayuning Bawana ini isinya apa saja, kan tadi ada penjelasannya, apa bisa ditampilkan lagi? Bisa, Pak. Begini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apakah di dalam buku ini juga dijelaskan atau diberikan beberapa contoh? Karena ketika kita berbicara tentang Memayu Hayuning Bawana secara universal, ini sebenarnya juga ada beberapa hal yang sangat bertolak belakang dengan keadaan kita pada saat ini yang juga di dalam konteks universal. Kalau saya dengarkan tadi kan memang lebih kepada bagaimana membangun suatu konsep kesadaran diri pribadi terhadap pelestarian alam semesta, kemudian bagaimana kita menjaga lingkungan. Akan tetapi fakta di lapangan adalah di mana di era pasar bebas yang sekarang ini dalam konteks dunia ini amat sangat riskan dan bergesekan dengan konsep Memayu Hayuning Bawana seperti apa yang dijelaskan oleh teman-teman. Nah, apakah di dalam buku itu disertakan juga contoh-contoh seperti kejadian-kejadian terkait bencana alam, kemudian bencana yang ditimbulkan atas ulah manusia, kemudian regulasi-regulasi pemerintah yang sebenarnya menjadi satu aturan-aturan yang tidak mengikat terhadap punahnya habitat, terus kemudian pelestarian alam itu sendiri, apakah disertakan juga contoh-contoh itu? Dikarenakan kan dengan adanya era pasar bebas, dengan adanya kapitalisme yang masuk, ya, jadi dampak terhadap Memayu Hayuning Bawana ini sebenarnya sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Jadi apabila ada contoh-contoh itu mungkin akan menjadi lebih bagus sehingga bisa
kita lebih bisa membayangkan, oh jadi ini toh yang tidak memayu hayuning bawono itu yang seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada contoh-contoh yang tidak memayu hayuning bawono disertakan di dalam buku itu? Mungkin itu pertanyaan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aditya. Bapak Aditya atas pertanyaannya. Mungkin bagi para penulis ada yang ingin langsung menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Bapak Aditya ini? Pada Kak Desi atau Mas Maman, Kak Lastiur, Mas Dedi, dipersilakan. Atau Mbak Citra dan Mbak Anggun ingin menanggapi kembali? Dipersilakan. Iya Mbak, mohon maaf sebelumnya. Mbak Nata mohon diulang pertanyaannya Pak. Pertanyaan tadi. Baik. Saya sedikit kurang mendengar. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah di buku Memayu Hayuning Bawa ini ada contoh-contoh seperti kejadian alam atau kelestarian alam itu juga? Seperti itu, Mas. Kurang lebih seperti contoh-contoh itu. Iya, terima kasih. Tadi diminta contoh untuk yang mohon maaf, contoh yang tidak memayu hayuning bawono dalam pertanyaan itu, yang saya apakah di buku Memayu Hayuning Bawana ini ada contoh seperti contoh kejadian alam seperti itu, Mas? Jadi apakah di buku yang Mas Dedi dan teman-teman tulis ini ada contoh-contohnya seperti itu? Iya Mbak, dalam artian dalam subbab yang saya coba tuliskan, di situ saya sedikit mencuplik tentang tindakan manusianya Mbak, bukan ke kejadian alamnya. Jadi di situ saya coba menuliskan tentang tindakan illegal logging dan regulasi yang mengatur dan terkait tindakan illegal logging, yang dimana tindakan tersebut sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah dan akan merusak habitat ataupun kelestarian hutan itu. Saya rasa itu Pak yang dapat saya sampaikan tentang salah satu contoh tindakan. Bila ada kekurangan, saya mohon masukan dari Bapak. Terima kasih Mas. Sebenarnya kalau untuk itu, kalau memang sudah ada contohnya, baik ya, bagus. Hanya mungkin kalau ini sekedar menambahkan aja seperti yang beberapa minggu lalu disampaikan oleh dosen pembimbing kita, bahwa ini adalah diskusi. Artinya bahwa bisa menjadi sebuah kemungkinan penambahan. Nah, apabila Memayu Hayuning Bawono ini juga menyentuh dalam ranah konteks industri, maksud saya. Jadi ketika bicara kapitalisme itu tentu kepada ranah industri. Dan kita juga tahu ya bahwa sampah plastik yang sekarang ini banyak berhamburan, nah itu kan hal-hal yang bersifat tidak bisa didaur ulang, itu kan juga merupakan salah satu aspek yang tidak memayu hayuning bawono. Harapan saya bahwa di dalam buku ini juga ada penjelasan-penjelasan bagaimana ketika masuk di dalam dunia ranah industri, akan tetapi hal-hal tersebut tidak bertentangan kepada konsep memayu hayuning bawono. Karena kan kita lihat di lapangan masih banyak sekali kan produksi-produksi kita sendiri, UMKM, kemudian bikin jus tapi gelasnya gelas plastik, masih dipromosikan. Nah, artinya hal-hal semacam itu kalau misalnya bisa menjadi sebuah tambahan ide atau gagasan atau alternatif lain apa sih ketika memang harus gitu kan, harus masuk di dalam ranah industri di pasar bebas ini agar mendapatkan daya saing, akan tetapi tidak menyalahi apa yang dinamakan ajaran Memayu Hayuning Bawono. Kalau seandainya itu mungkin ada ditambahkan dalam materi-materi itu, khususnya di dalam dunia industri, karena sekarang hampir semua itu selalu linearnya ke arah industri, sehingga padahal industri itu sendiri juga mempunyai dampak, kembali lagi ada positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah seringnya itu lepas dari konsep Memayu Hayuning Bawono.
itu yang terjadi. Mungkin itu saja penambahannya. Terima kasih, tetap semangat untuk teman-teman Prodi Pendidikan Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, Rahayu. Rahayu Bapak Aditya atas tambahannya. Dan ini menjadi tambahan literasi bagi kami semua yang masih dalam proses belajar. Izin Mbak Nata. Bagi Bapak Ibu, Mbak Nata, silakan Mbak Citra. Oh, Mas Maman dulu, silakan. Oh, silakan Mbak Citra, first ladies dulu. Baik, baik. Karena sudah banyak yang ngantri ini, jadi untuk Romo Aditya, terima kasih pertanyaannya. Baik, memang di buku kami ini sudah mengulas, cuma ada 4 bab dan itu memang bobotnya memang sangat luar biasa. Dan untuk bentuk-bentuk memayu hayuning bawana ini sudah ada terangkum di bab 2 Bapak Aditya. Dan di situ ada tentang hutan, tentang sampah limbah juga, limbah-limbah, dan juga ada tentang bagaimana budaya sekaligus kejadian-kejadian alam juga. Dan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Mas Maman. Silakan Mas Maman. Oke, terima kasih Mbak Citra. Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Citra memang betul. Pada bab 2 sudah dijelaskan pengertian maupun pemanfaatan untuk dampak-dampak negatif, misalkan limbah ya. Limbah anorganik itu kan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah lunak dan limbah keras. Limbah lunak organik itu kan ada juga beberapa contohnya ya, di buku itu juga disebutkan sampah plastik. Misalkan contohnya itu sampah plastik baik untuk yang berbentuk kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik, atau bungkus makanan cepat saji. Selain itu ya, juga bekas deterjen, sabun cuci, minyak goreng, dan sebagainya. Limbah keras anorganik itu diolah menjadi sesuatu barang jadi begitu. Misalkan kayak tas itu juga ada di bab 2 itu, untuk apa itu juga untuk bisa pemanfaatan pupuk anorganik itu juga ada pupuk juga organik itu juga ada contoh-contohnya pada bab 2, yaitu pada subbab regulasi pengolahan limbah. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Anggun. Izin menambahkan, Mas. Oh, nggih, silakan Bu Desi Marpaung. Ya, ini materi saya ya kan, mengenai pengolahan limbah. Ya, memang benar. Ini sudah mungkin masih minim penjelasannya, tapi akan menjadi akan menjadi tugas baru buat saya. Mungkin akan lebih menjabarkan kembali. Terima kasih buat Bapak tadi yang memberikan masukannya. Memang benar tadi di dalam buku ini mengenai regulasi pengolahan limbah memang sudah ada poin-poin besarnya saja, belum secara signifikan memang. Terima kasih Bapak atas masukannya. Rahayu. Baik, Dianggun. Dalam Bapak. Halo, saya mau memberi saran. Bisa masuk enggak saya? Iya, halo? bisa Pak. Silakan. Jadi begini, konsep memayu hayuning bawana itu ada 3 hal pokok yang harus dikupas, bukan sekedar hanya praktek-praktek membuang sampah sebenarnya. Tetapi ada falsafah yang lebih tinggi dari sekedar hanya memanfaatkan alam supaya ini lestari. Tetapi ada satu hal yang paling mendasar bagi mahasiswa untuk memahami manuskrip Memayu Hayuning Bawana ini adalah bagian akhir daripada Sangkan Paraning Dumadi Manunggaling Kawulolan Gusti. Terakhir itu adalah Memayu Hayuning Bawana. Kalau yang dijelaskan tadi itu banyak yang bersifat praktis-praktis. Falsafahnya itu belum dikupas secara jernih oleh adik-adik mahasiswa.
Ini penting untuk dipahami sebagai satu falsafah spiritual tentang konsep Memayu Hayuning Bawana. Barangkali nanti dikhususkan dibagi dalam 3 tahap manuskrip-manuskrip sastra Jendra Yuningrat yang menyangkut 3 hal pokok penting dalam ajaran penghayat kepercayaan itu. Karena antara Sangkan Paraning Dumati Manunggaling Kalondas Memayu Hayuning Bawana itu ada sangkut pautnya yang benang merahnya nggak bisa diputus, sekedar hanya pengertian-pengertian praktis seperti yang dijelaskan oleh adik-adik ini. Barangkali nanti akan saya tulis, saya berikan kepada Mbak Anggun atau Mbak Citra ini ya, untuk dipahami dulu filsafatnya. Baru yang terakhir itu kita penjelasan sesuatu yang berupa perbuatan. Tadi kan perbuatan hidup di masyarakat yang banyak didiskusikan itu. Tetapi masyarakat ini harus diberi pengertian yang lebih ke arah logis kebatinan tentang konsep Memayu Hayuning Bawana ini. Kalau tidak nanti keliru. Konsep Memayu Hayuning Bawana nanti yang dipahaminya bisa salah. Paham maksud saya? Saya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa konsep Memayu Hayuning Bawana itu juga dijelaskan di dalam pewayangan, di mana digambarkan sebagai satu bentuk pengabdian yang mutlak kepada yang maha hidup. Juga pengabdian yang mutlak kepada yang diciptakan oleh yang maha hidup. Jadi mengabdi kepada yang maha kuasa dan mengabdi kepada sesami agesang. Itu sebenarnya konsep Memayu Hayuning Bawana yang secara spirit kebatinan itu harus dijelaskan. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada waktu yang cukup, saya bisa dialog kembali. Terima kasih Di Anggun, Mbak Citra. Sudah cukup bagus, tapi masyarakat harus diberi pengertian yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri harus dijelaskan. Sehingga tidak ada persepsi bahwa penghayat kepercayaan ini tidak bertuhan. Jadi Memayu itu ke sana. Kalau yang berkomunikasi dengan alam, menyayangi tanaman dan lain sebagainya, itu bagian bentuk-bentuk refleksi pengejawantahan secara praktis. Tetapi falsafahnya tadi belum dijelaskan secara utuh. Terima kasih matur nuwun. Mungkin ini saran saya agar nanti ke depan guru-guru di sana juga bisa betul-betul tidak hanya menilai, tetapi mengisi para mahasiswa ini yang akan beraktualisasi dalam kehidupan masyarakat yang hari ini kelompok penghayat itu terpinggirkan, seakan-akan tidak punya eksistensi ilmu pengetahuan. Terima kasih, matur nuwun, rahayu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sebelum kita lanjut ke Bapak Hamim, mungkin bagi para penulis ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Baik, saya akan menanggapinya. Oh ya, silakan. Mbak Anggun, nggak apa-apa dulu. Oh ya. Mohon maaf sebelumnya, karena mengingat waktu juga, masih ada Bapak Hamim yang ingin bertanya. Jadi menanggapinya secara singkat dan jelas ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas saran dan masukannya pada Bapak Hadi Prajoko, dan di situ sangat bersinergi dengan Memayu Hayuning Bawana. Selama ini banyak masyarakat kan yang berasumsi untuk bela diri, sebenarnya dalam ajaran leluhur dengan manajemen kesehatan baik diri maupun keseimbangan lingkungan, di sana sudah dijelaskan pula tentang pencegahan bencana, pelestarian alam, pemanfaatan alam dengan bijak, dan mempelajari dan memaksimalkan potensi-potensi alam. Di samping dengan arif berjalan bersama era globalisasi yang butuh filterisasi. Di
bab 4 yang saya tulis juga banyak. Terus ini juga mohon maaf, ini buku pertama. Jadi mengulas secara awal mendasar dalam planning ke depan, tentunya sinergi dengan fakta-fakta di lapangan menyangkut masalah-masalah kehidupan sehari-hari dengan masalah sosial, industri, dan globalisasi, dan juga modernisasi. Terima kasih. Baik, saya izin menanggapi Bapak Adi Prajoko terkait dengan pengertian intisari dari Memayu Hayuning Bawana sebenarnya sudah kami ulas Pak tadi di bab 1. Jadi di bab 1 itu tadi ada salah satu bentuk dari Memayu Hayuning Bawana Ambrasto Dur Angkoro Pak. Jadi di situ kami juga mengangkat setiap bagaimana mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Jadi kami di situ mengangkat dari masing-masing paguyuban, Pak. Jadi kami di situ mengulas bagaimana cara tiap-tiap paguyuban untuk mengusahakan keselamatan. Jadi tingkat spiritual itu ada di bab 1, Pak. Diulas dari masing-masing paguyuban, karena kan paguyuban kita kan sangat beragam ya, ada data terbaru aja ada 192, jadi kami mengangkatnya hanya beberapa untuk menunjukkan bahwa penghayat itu sebenarnya juga tingkat ketuhanan atau spiritualitasnya untuk berusaha Memayu Hayuning Bawana ini sangat tinggi, seperti itu. Jadi mungkin Bapak tadi terlewat ketika kami menyampaikan, jadi di sana dijelaskan tentang kata-kata itu tadi, kalimat itu tadi kita pecah, kita uraikan satu persatu. Jadi bagaimana caranya penghayat untuk mengimplementasikannya. Jadi seperti mengusahakan kebahagiaan, kan yang namanya kebahagiaan kan tidak hanya kebahagiaan bagaimana kita hidup di dunia kan Pak, bagaimana. Jadi di situ ada upaya untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan secara rohani. Di situ kami juga mengulas di sana Pak, di bab 1. Jadi kami sangat berharap Bapak untuk memberikan komentar gitu ya, memberikan ulasannya terkait dengan buku kami secara utuh. Jadi harapannya buku kami ini bisa panjenengan baca gitu Pak, dan untuk mendapatkan koreksi terbaik sehingga mungkin ada edisi berikutnya sebagai edisi yang sudah disempurnakan. Begitu Pak Adi Prajoko, terima kasih atas saya nambahi saja. Dokumen, karena saya ini ketua pusat HPK, dokumen Himpunan Penghayat Kepercayaan, bukan MLKI, yang dimasuk di HPK itu 1.638 organisasi. Ini kami mengambil datanya barangkali yang nanti itu Anda butuhkan beberapa buku penghayat itu lengkap, karena saya menginventarisasi mulai tahun 54 seluruh dokumen. Andri itu tahu saya. Terima kasih Pak. Beritahu saja salam ke Andri. Jadi dokumen tentang organisasi penghayat itu sampai agama-agama leluhur yang kita inventarisasi 1.636 organisasi. Itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang ini yang harus mulai mempelajari tentang keseluruhan organisasi penghayat. Dan beberapa buku Memayu Hayuning Bawana ini pernah ditulis oleh istrinya Akbar Tanjung, Nina. Bu Nina itu punya buku judulnya Memayu Hayuning Bawana, barangkali nanti bisa menjadi acuan baru. Coba cari, Anggun kan dekat di Jogja sana, datangi Bu Nina, itu juga orang penghayat. Walaupun Akbar Tanjung orang HMI, tapi Bu Nina itu sebenarnya kejawen. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nanti kontak-kontak lagi. Saya masih ada rapat lagi. Matur nuwun, De Anggun, De Citra, lanjutkan, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur, nggih. Sun. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas masukan-masukannya. Dan karena mengingat waktu kita yang terbatas, langsung saja kita kepada Bapak Hamim. Monggo silakan Bapak Hamim. Dan ini juga menjadi pertanyaan terakhir ya. Oke, terima kasih. Maaf saya karena di tengah laut ya nggak menghidupkan video, sinyalnya khawatir kurang bagus ya.
Ya, nama saya Hamim Farhan, posisi di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih untuk para penggagas dan penulis ya, luar biasa, apresiasi bahwa ini bagian dari referensi yang perlu kita kembangkan. Tadi Pak Adi udah nyebut-nyebut HMI, saya juga HMI ini walaupun nggak penghayat. Jadi yang pertama saya memberi saran masukan ya, mungkin untuk pengkayaan penulisan atau tadi mungkin bisa edisi baru. Tadi yang seperti dikatakan Pak Adi sebelumnya ini tadi memang pertama harus ada kekuatan pada aspek konseptual tentang filosofi dari Memayu yang dijudulkan buku ini gitu. Sehingga nanti menjadi luas ketika di breakdown pada tataran praktis yang bersifat bisa saja nanti bersifat realistis yang output dan outcome. Mungkin nanti bagusnya dalam konteks untuk pembangunan, bisa pembangunan masyarakat secara tradisi lokal, atau mungkin pembangunan secara nasional luar biasa untuk Mbak Anggun, Mbak Citra, dan lain-lainnya ini. Saya panggil adik-adik aja ya, karena secara umur mungkin cocok untuk adik-adik. Terus yang kedua ini pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kedua ini kalau saya bisa mengambil terjemahan secara singkat, Memayu Hayuning Bawana ini kan bisa saja kita artikan membangun sesuatu yang sudah terbangun, memperbaiki sesuatu yang sudah baik, ya, kira-kira begitu. Jadi nggak sembarangan, tapi membaikkan yang sudah baik. Nah, dalam perspektif realistisnya faktanya, ini maaf kalau kita tarik dalam perspektif agama tertentu ya, misalnya saya sebagai muslim itu, alam semesta ini rusak. Tadi disebut Mbak Citra dari Angkara Murka dan lain-lain, ini dituduhkan otoritas ini kepada makhluk yang hidup di alam semesta. Dan menjadi pelopor itu yang dituduhkan misalnya dalam agama saya muslim itu, Islam itu manusia. Makanya ayatnya, Do'arul fasad fil bari wal bahri kama kasabat aidinas, Do'arul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi nas itu manusia. Dan kerusakan dalam konteks perspektif Islam, ini saya tarik maaf, mungkin agama-agama yang lain boleh, itu titik tekannya kepada environmental atau environmental, lingkungan hidup atau non hidup gitu. Sehingga penekanannya kepada penuduhan itu kepada manusia. Nah, kira-kira menurut penjelasan Mbak-mbak atau Mas-mas atau adik-adik ini yang luar biasa sudah menulis ini, kira-kira separasi batasannya bagaimana gitu tentang konsep memperbaiki yang sudah baik, membangun yang sudah terbangun, tapi faktanya alam semesta ini sudah rusak dengan segala konsekuensi termasuk penyebabnya tadi industrialisasi, kapitalis, dan lain-lain menunjukkan. Barangkali. Terima kasih. Rayu, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Hamim atas pertanyaannya dan sarannya. Kepada para penulis, apabila ingin menanggapi dan menjawab, mohon maaf karena waktunya terbatas. Dalam menjawab juga dimohon dengan singkat dan jelas. Silakan. Saya dulu boleh ya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Hamim Farhan atas apresiasinya juga membantu kita dalam berdiskusi, menghangatkan suasana diskusi pada pagi hari ini ya. Ya, memang seperti yang kita ketahui bahwa pada prakteknya ataupun dunia ini memang sudah sangat rapuh sekali karena ulah dari manusia sendiri. Nah, untuk itulah memang kita perlu untuk sangat bekerja keras, begitu, untuk bekerja keras bagaimana agar konsep pegangan dalam hal untuk diri sendiri dulu, terutama bagaimana Memayu Hayuning Bawana ini dapat menjadi patokan atau pegangan sehingga kita bisa mengajarkannya kepada
generasi penerus kita, terutama kalau di prodi ini kan kita emang dididik ataupun diharapkan untuk menjadi seorang guru, sehingga bagaimana kita mampu mengedukasi mulai dari lingkungan terdekat kita, mulai dari kita, keluarga, kemudian anak didik kita nanti, mulai dari usia dini, sehingga mereka memiliki kesadaran. Memang kalau belum sadar ya kan akan susah. Jadi memang kita harus berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran itu untuk menjaga agar walaupun bumi ini sudah tua tapi memiliki daya tahan yang bisa untuk generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Memang penanaman konsep ini tidak mudah, sehingga memang kita perlu sekali untuk terus tanpa lelah untuk mengedukasi baik dari generasi orang-orang terdekat kita, mulai dari kita sendiri. Makanya kan ada memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, sehingga bisa berdampak memayu hayuning bawono. Itu tanggapan dari kami, Bapak Hamim. Terima kasih. Kembalikan kepada Mbak Nata. Baik, terima kasih Mbak Citra atas tanggapannya. Jadi begitu Bapak Hamim, tanggapan dari Mbak Citra selaku penulis. Mohon maaf karena waktunya juga sudah kelewat. Dan terima kasih untuk Bapak Goro yang telah memberikan masukan yang di kolom chat. Dan demikianlah tadi diskusi bedah buku kita pada hari ini. Sungguh diskusi yang menarik. Dan inilah tampilan dari cover buku Memayu Hayuning Bawana. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat ingin memiliki buku Memayu Hayuning Bawana, dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Ya, saya pindah dulu. Baik, suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, Rahayu. Rahayu. Suara saya terdengar? Ayo, Bapak. Terdengar, Pak. Ya, maaf tadi ini dulu. Ya, baik. Terima kasih buat semuanya ya. Saya pikir ini saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan sukses buat semuanya. Perlu saya informasikan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan rekan yang hadir pada acara kegiatan hari ini. Ini adalah merupakan salah satu mata kuliah dan terus terang kami memberanikan diri. Tetapi dari input-input tadi, misalkan dari Pak Adi Prajoko, dari Romo Aditya, segala macam, itu adalah merupakan masukan bagi kami. Karena terus terang ini adalah merupakan prodi pionir pertama. Kemudian kita mencoba untuk mengumpulkan bersama-sama untuk meningkatkan pengembangan terhadap yang namanya kegiatan proses belajar mengajar ini. Dan saya yakin ini adalah tahap awal. Pengembangan terhadap pemahaman dasar secara filosofi mengenai pemahaman ajaran itu nanti akan terungkap dari berbagai ragam masyarakat dari penghayat ini. Justru dengan keragaman ini kita akan menemukan esensi terhadap bahwa yang namanya ajaran Nusantara itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa ya, yang kalau kita misalnya kembangkan. Mulai dari sini mudah-mudahan pemahaman atau acara ini juga bukan hanya dipahami oleh dari usia yang memang sudah misalkan ini ya sudah paham, tetapi juga bagi generasi-generasi milenial bagaimana proses penangkapan daripada pemahaman-pemahaman generasi dengan secara praksis daripada pemahaman dalam konteks nilai-nilai yang ada. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jembatan dalam proses untuk memahami dari nilai-nilai tersebut. Dan yang terakhir saya mengucapkan sekali lagi ya, selamat ya, luar biasa dan apresiasi yang tinggi. Kemudian juga kepada peserta yang hadir hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena tadi telah memberikan beberapa informasi dan masukan-masukan yang konstruktif tentunya yang bisa nanti untuk membangun terhadap yang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat penghayat kepercayaan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ajang sosialisasi juga kepada seluruh daripada peserta yang hadir. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya dan semoga sukses. Mudah-mudahan edisi buku ini adalah edisi yang pertama, edisi 0 gitu ya.
atau edisi pertama lah. Kemudian edisi-edisi yang selanjutnya adalah bisa melengkapi. Dan tentu saja buku ini silahkan bagi yang berminat silahkan ya, dengan keterbatasan dan waktu yang cukup singkat gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan buku-buku yang sudah beredar itu sudah sudah baik, sudah masuk ke dalam yang namanya layouter, kemudian juga ada editor dan sebagainya. Tapi ini adalah kami ingin membuat satu legasi yang baik, walaupun banyak kekurangan di mana-mana, tetapi inilah dari prodi gitu ya, dari mahasiswa kami yang baru awal masuk, baru semester 2 ya, yang ini juga gitu ya, untuk memberanikan diri menghasilkan satu produk, di mana produk ini mudah-mudahan ya bisa bermanfaat, walaupun hanya sekecil apapun, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam pengayaan dan pengembangan dari nilai-nilai yang ajaran daripada masyarakat. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih dan saya tutup dengan salam rahayu. Terima kasih. Rahayu Pak, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari webinar bedah buku pada pagi hari ini. Manusia merupakan wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan alam semesta. Keberlangsungan, ketentraman, dan keindahan dunia ada di tangan orang-orang yang memiliki kesadaran betapa pentingnya pengendalian diri. Lewat buku Memayu Hayuning Bawana, Menjaga Keutuhan dan Kelestarian Alam Semesta, marilah kita belajar dan mengimplementasikan serta bersama-sama gotong royong untuk menjaga serta melestarikan alam semesta, mulai dari budaya, bahasa, kekayaan hasil bumi, serta warisan leluhur kita semua, agar alam semesta tetap selaras dan seimbang. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia dan alam semesta ini saling membutuhkan satu sama lain. Gonjang-ganjingnya alam semesta atau makrokosmos ini berawal dari gonjang-ganjingnya diri kita sendiri atau mikrokosmos. Untuk itu, kita sebagai makhluk yang memiliki derajat paling tinggi di antara makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya, kita harus menjaga alam semesta dengan cara merawat, melestarikan, dan mempercantik alam. Baik, demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya acara bedah buku, maka berakhir pula lah webinar dalam rangka pemenuhan tugas etika dan sistem. Terima kasih atas partisipasi para hadirin atau menambah wawasan maupun pengetahuan untuk kita. Foto bersama terlebih dahulu bagi mengonkan kamera dan kepada dokumentasi. Apakah suara saya terdengar? Mbak Citra? Baik, kita mulai slide pertama ya. Silahkan senyum Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sudah. Baik, terima kasih. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Apabila dalam memandu jalan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.